Untuk yang pertama ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sini, dari Scrum F, akan menampilkan backlog, the sprint, serta project hasil dari produk kami. Nah, untuk produk backlog ini sendiri itu pengertiannya adalah seperti daftar pekerjaan yang diprioritaskan untuk tim pengembang sesuai roadmap dan requirement. Nah, daftar-daftar ini tuh kayak isian yang paling penting untuk ditampilkan. Jadi kayak di bagian atas sehingga tim mengetahui mana pekerjaan yang harus didahulukan lebih dahulu. Nah, dari paling kanan ini di atas ini ada kayak rencana jangka panjang. Nah, ini ada kayak desain tampilan aplikasi, back-end server, fitur menginput data, kalkulasi berat badan, dan segala macam. Nah, di sini juga ada to-do, ada banyak banget pilihannya yang udah diselesaikan, terus ada work in progress. Ini sebenarnya semuanya sudah selesai dan tidak dimasukkan ke sini di setiap harinya. Lalu ini di yang down juga udah selesai semuanya, on hold. Mungkin kalau dari saya kendalanya untuk mengerjakan ini adalah memilih icon yang sesuai, terus kayak font yang digunakan itu kayak susah untuk disamakan, lalu selanjutnya perpindahan antar menu gitu. Terus selain itu juga ada kendala dari kelompok sendiri. Untuk yang kelompok saya ini kebetulan saya sendiri yang mengerjakan. Lalu selanjutnya ada retrospektif. Nah, dalam pengerjaan ini itu juga memiliki beberapa kendala, bukan seperti kendala tapi seperti kejadian gitu yang awalnya membuat senang, terus kadang juga sedih gara-gara susah dan bingung gitu untuk membuat sebuah prototipe-nya, terus juga kadang marah, bingung, dan segala macamnya, seperti itu. Lalu selanjutnya mungkin berpindah ke the sprint ya. Nah, ini di sini ada the sprint. Nah, sprint ini sendiri itu isinya kalau dari pandangan saya itu kayak fitur-fitur dan fungsinya itu seperti apa. Nah, dimulai dari yang pertama itu kalau dari aplikasi Vetloss ini sendiri itu ada authentication. Nah, itu untuk sign up, logout, forget password, verification. Nah, itu munculnya itu langsung di awal. Kayak pengguna sebelum masuk itu harus memasukkan data-datanya terlebih dahulu untuk diolah nanti datanya. Seperti dianalisis gitu. Lalu selanjutnya input data itu kayak first name, last name, dan segala macam. Lalu selanjutnya input data lanjutan. Karena ini aplikasi untuk olahraga yang sesuai untuk pribadi masing-masing dan setiap pribadi orang itu berbeda-beda. Nah, itu dari kelompok kami itu menyarankan untuk memasukkan seperti golongan darah, tinggi badan, berat badan terakhir, dan berat badan target. Untuk golongan darah sendiri ini masuknya untuk kebutuhan seperti diet karena setiap golongan darah itu memiliki diet yang cukup gitu untuk kayak diet yang paling sesuai untuk golongan darah ini apa itu sudah ada, walaupun nanti di aplikasinya juga kayak tetap ada pilihannya gitu sesuai dengan apa yang kamu mau, tapi dari aplikasinya juga nanti bisa kayak ngasih saran untuk golongan darah kamu ini, untuk berat badan kamu ini, tinggi badan segini, itu lebih baik untuk pakai diet yang seperti apa gitu. Lalu selanjutnya ada main menu, itu isinya ada home, program, calculate, progress report. Itu home itu isinya beberapa pilihan gitulah untuk memilih menu sesuai dengan apapun yang dibutuhkan pada saat itu. Lalu selanjutnya ada program. Program ini isinya kayak yang tadi udah dijelasin, itu isinya pilihan-pilihan olahraga yang sesuai untuk kebutuhannya setiap individu. Seperti kalau ada yang butuh untuk tangan atau untuk kaki, untuk berat badan, pokoknya untuk seluruh badan atau perut gitu. Terus calculate ini isinya kayak jumlah kalori yang cukup. Kalau misal dari pengguna itu tidak mau untuk menggunakan suatu diet yang kayak terlalu memberatkan gitu. Nah, ini bisa jadi cocok untuk pengguna tersebut karena
hanya dengan memperhatikan kalori yang paling cukup untuk untuk berat badan mereka itu. Terus selanjutnya ada progress report, itu kayak melihat progres selama kurang lebih masa program. Nah, itu nanti di main menu ini sendiri itu nanti akan muncul seperti kayak pilihan gitu. Bukan pilihan, kayak seperti isi gitu, isi kayak persenan gitu, sudah selesai berapa tahap sampai tahap berapa, terus sudah berapa berapa pokoknya presentasinya ada berapa, terus sudah melakukan apapun pada masa program tersebut. Lalu selanjutnya diet tadi masuknya ke fitur tambahan ya teman-teman. Jadi diet nanti milih dietnya ada basic diet sama vegetarian diet. Kayaknya kalau untuk pemula itu masuknya ke basic diet, karena kalau kalau yang vegetarian diet itu kan terlalu ekstrim gitu untuk pemula, jadi kurang direkomendasikan. Namun bisa juga ini di fitur tambahan ini kan ada kayak personal coach gitu. Jadi dari pengguna itu nanti bisa langsung bertanya secara langsung gitu pada coach profesional untuk bidang olahraga ini untuk mencari uh, apapun yang cocok untuk mereka gitu. Kalau diet ya diet yang cocok, terus kalau olahraga juga olahraga yang cocok. Nah, selanjutnya fitur tambahannya itu ada kayak discover. Discover itu masuk kayak jenis olahraga yang tadi nggak ada di program. Program ini di Fatlas ini, aplikasi Fatlas itu cuma ada 3 program, yaitu full body, leg, dan juga abdominal atau abs gitu, untuk membeli abs. Nah, di Discover ini nanti kayak bisa milih jauh lebih banyak gitu, apapun kayak misal mungkin artikel lah, terus olahraga untuk di bagian tangan atau mungkin di bagian dada atau pantat dan segala macam itu bisa cari di Discover. Terus juga kayak kayak mungkin untuk cooling down setelah setelah melakukan program gitu. Jadi bisa dipilih di Discover. Lalu selanjutnya, nah ini program tadi udah dijelasin juga, terus selanjutnya adalah calculate atau kalkulasi kalori. Untuk kalkulasi kalori ini sendiri itu tadi kan di awal di bagian input data lanjutan ini kan sudah ada tinggi badan, berat badan terakhir, berat badan target. Nah, ini di calculate ini nanti langsung muncul berat badannya yang tadi sudah diinput sama yang tinggi badan yang udah diinput juga. Nah, itu nanti langsung di situ langsung muncul berapa kalori pada setiap harinya yang dibutuhkan oleh berat badan sekian dan tinggi badan sekian. Nah, itu masuknya di situ. Jadi nanti kalian bisa lihat sendiri. Ataupun kalau misal uh, pada hari keberapa sudah mengalami perubahan pada pada badan atau pada tinggi badan, itu nanti juga bisa diubah langsung di situ. Lalu selanjutnya juga ada report. Report ini nanti berisikan langsung kayak uh, progresnya selama melakukan program ini, kayak uh, hari tanggal 1 Oktober sampai tanggal 6 Oktober. Nah, itu nanti kan itu range-nya udah 6 hari. Nah, dari 6 hari itu nanti olahraga apa yang sudah dilakukan. Nah, itu nanti bisa ketulis di situ semua, terus sudah dilakukan berapa menit, lalu kalori yang dibutuhkan itu sudah berapa. Lalu selanjutnya di setting ada my profile, reminder, sound, dan language, lalu restart progress. Nah, restart progress ini dilakukan kayak kalau butuh untuk mungkin kurang puas akan hasilnya atau mungkin mau berubah fokus gitu, kayak misalnya fokusnya mau berubah dari kaki mau berubah jadi otot perut. Nah, itu bisa di restart progress ini gitu. Dashboard sudah, lalu selanjutnya di bagian project. Nah, ini di sini ada kayak prototipenya ya teman-teman. Nah, dari sini ini mulai dari atas kaki ya. Nah, ini sedikit menjah-menjah sebenarnya, kayak terpotong-potong gitu. Nah, ini ada vegetarian meal, ini nanti masuknya ada breakfast dan segala macamnya. Lalu selanjutnya ini ada meal plans, terus ini ada welcoming untuk coach. Terus selanjutnya ini ada main menu. Ini pilihan kayak coaching tadi, discover ada di bagian sini. Lalu ini progress report setiap hari yang saya katakan tadi. Lalu selanjutnya ini
ada kalkulator, ini nanti juga bisa ngedit lagi, bisa diedit lagi berapa yang sudah berkurang gitu. Ini abdominal, lalu selanjutnya ini ada leg exercise, juga full body, dan segala macamnya. Seperti itu progres yang sudah dilakukan dalam backlog produk pada saat ini. Mungkin sekian dari kelompok sini, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.